Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhasifah dari Universitas Pamulang, ingin mempresentasikan mengenai metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi ditinjau dari sudut pandang keuangan. Ada beberapa metode penilaian investasi yang bisa dipakai untuk menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak layak dilakukan sebuah perusahaan. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. Metode yang dipakai tergantung dari kebutuhan tiap-tiap perusahaan. Metode yang mana yang cocok untuk digunakan oleh perusahaan. Dalam mengukur sebuah investasi, sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu metode saja. Menggunakan beberapa metode sekaligus itu lebih baik. Di sini ada beberapa metode yang umum dipakai perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode Net Present Value atau NPV. Yang kedua, metode Payback Period. Yang ketiga, metode Profitability Index. Yang keempat, metode Average Rate of Return. Yang kelima, metode Internal Rate of Return. Di sini saya akan menjelaskan 5 metode masing-masing. Metode Net Present Value. Metode penilaian investasi net present value ini adalah selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa mendatang. Dalam perhitungan net present value diperlukan data-data mengenai perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya investasi dan perakiraan keuntungan dari investasi yang sedang direncanakan. Untuk metode payback period, metode ini investasi payback period adalah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan akan kembali seluruhnya seperti awal mula. Dengan analisa metode ini akan diketahui beberapa lama sebuah investasi bisa dikembalikan ketika terjadi kondisi BEP atau titik impas. Metode Profitability Index. Metode penilaian investasi Profitability Index ini membandingkan antara nilai arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang sekarang. Profitability Index dikenal juga dengan nama Profit Investment Ratio atau rasio laba investasi dan Value Investment Ratio atau bisa disebut rasio investasi nilai. Apabila Profitability Index hasilnya lebih besar dari 1, investasi tersebut layak untuk diambil. Semakin besar angkanya, maka investasi tersebut semakin layak. Metode Average Rate of Return. Metode penilaian investasi Average Rate of Return ini menilai seberapa besar keuntungan dari sebuah investasi. Keuntungan yang dimaksud adalah laba bersih setelah pajak yang dibandingkan dengan nilai rata-rata dari investasi. Jadi, ARR diukur dari laba perusahaan, bukan arus investasi di perusahaan. Apabila hasil perhitungan angka ARR lebih besar daripada tingkat return yang diisyaratkan, maka investasi ini layak untuk dilakukan. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang terakhir, ada metode Internal Rate of Return. Metode penilaian Internal Rate of Return adalah metode analisa investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value atau nilai sekarang. Investasi saat ini dengan present value dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Metode ini mungkin metode yang paling sering dilakukan. Mungkin karena mudah digunakan dan banyak yang beranggapan dan percaya bahwa perhitungan ini adalah hitungan yang menunjukkan tingkat return yang sebenarnya. Di sini ada contoh soal dari payback period, di mana di sebuah PT XYZ menginvestasikan dana senilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun, dengan syarat periode pengembalian 2 tahun, tingkat bunga 12% per tahun, dan arus kas per tahunnya adalah, di sini bisa dilihat ada tabel arus kas dan arus kas kumulatif. Di tahun pertama arus kas itu 300 juta,
di tahun kedua 250 juta, di tahun ketiga 200 juta, di tahun keempat 150 juta, di tahun kelima 100 juta. Untuk arus kas kumulatif, untuk tahun pertama itu 300 juta, tahun kedua 550 juta, di tahun ketiga 750 juta, di tahun keempat 900 juta, dan di tahun terakhir yaitu tahun kelima 1 juta. Untuk di arus kas kumulatif di tahun kedua kenapa bisa 550 juta, karena 300 juta ini ditambah dengan arus kas di tahun kedua, 300 ditambah 250 jadi 550, begitupun seterusnya. Untuk jawaban yang tadi itu sama dengan N ditambah A min B dibagi C min B dikali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 600 juta dikurang 550 juta dibagi 750 juta dikurang 550 juta dikali 1 tahun sama dengan 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Di sini ada penjelasannya. Untuk N itu tahun terakhir jumlah arus kas belum bisa menutupi modal investasi awal. Untuk A jumlah investasi awal, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ditambah 1. Untuk contoh soal yang kedua itu ada fresh rate of return. Perusahaan PT Melati mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar 600 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 300 juta per tahun dengan usia ekonomi 10 tahun tanpa nilai residu. Berapakah ARR proyek tersebut? Langsung aja, di sini diketahui biaya investasi 600 juta, usia ekonomi 10 tahun, cash inflow per tahun 300 juta, depresiasi per tahunnya 60 juta. Kenapa bisa 60 juta? Karena di sini biaya investasi dibagi usia ekonomis 10 tahun jadinya 60 juta. Untuk penyelesaiannya di sini ARR sama dengan pendapatan investasi atau biaya investasi. Maksudnya pendapatan investasi atau dibagi biaya investasi. Sama dengan 300 juta dikurang 60 juta dibagi 600 juta sama dengan 240 juta dibagi 600 juta. Sama dengan 0,4 atau 40%. Jadi, tingkat pengembalian akuntansi atau ARR pada proyek tersebut adalah 40%. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.